Keringanan hukuman. Om Yogi yang melihat perubahan raut wajah Sena pun langsung menerka bahwa sesuatu telah terjadi. Ia menghampiri Sena untuk bertanya apa yang terjadi. "Kamu kenapa, sih?" tanya Om Yogi lembut. "Apakah Sena terlalu jahat, Kak, karena telah membuat seorang anak berpisah dengan orang tuanya?" Liris Sena memeluk erat tubuh Om Yogi. "Apakah kamu menyesal dan ingin mencabut tuntutanmu, sih?" tanya Om Yogi melonggarkan pelukannya menatap intens wajah sang adik. "Apa boleh, Kak?" tanya Sena serius. "Tidak," tegas Om Yogi membuat Sena langsung menunduk. "Tapi, Sena kasihan sama dia, Kak," gumam Sena pelan. "Saya kakak tahu kamu baik, tapi kakak tidak suka kalau kamu bodoh dengan mencabut tuntutan terhadap Elsa," tegas Om Yogi tak suka dengan sikap Sena, karena bagi Om Yogi tidak ada maaf bagi mereka yang berbuat salah. "Tapi Sena sudah maafin dia, Kak," balas Sena mendongak menatap Om Yogi. "Memaafkan bukan berarti membebaskannya, sih. Yang namanya kesalahan tetap harus ada hukuman. Kamu baik boleh, tapi jangan bodoh dengan membiarkan penjahat ulung sepertinya berkeliaran di luar tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya," tugas Om Yogi membuat Sena bungkam. Hingga tak terasa jam menunjukkan pukul 3 siang, yang menandakan bahwa sidang sudah kembali dimulai. Mereka semua pun kembali masuk ke aula sidang terkecuali Putri, Lisa, dan Alexa karena para baby sudah tidur, jadi mereka memilih menunggu di mobil saja. Aula sidang berubah mencekam dikala hakim masuk. Elsa menggigit kukunya hingga berdarah karena ketakutan, dan itu tidak luput dari pandangan Om Yogi dan juga Sena. "Kak," panggil Sena menggenggam tangan Om Yogi lembut. "Jangan buat kakak kecewa dengan keputusanmu, sih," balas Om Yogi datar tanpa menolak ke arah Sena yang matanya sudah berair. Sena hanya tidak ingin dia merasakan seperti yang Sena dulu rasakan, Kak. Sangat sakit bila kita hidup berpisah dengan orang tua kita, liris Sena membuat Om Yogi langsung memeluk hangat tubuh Sena. Om Yogi mengambil HP-nya, di saku mengirimkan pesan untuk seseorang. Setelah selesai, ia kembali menatap Elsa dengan tatapan yang amat sulit diartikan. Kemudian ia menatap ke arah para pengacaranya, dan Om Yogi mengangguk kepalanya pelan. Ahmad Alba langsung membisikkan sesuatu ke telinga bawahan hakim, hingga beberapa saat hakim tersebut mengangguk kepalanya pelan. "Dengan ini, saya putuskan terdakwa akan dihukum 5 tahun penjara karena telah melakukan tindakan kejahatan yang sangat merugikan korban. Ditambah terdakwa dijerat dengan hukuman yang berlapis," tegas hakim penuh wibawa ingin mengetuk palunya, tetapi wakil hakim langsung membisikkan sesuatu ke telinganya hingga membuat hakim tersebut mengangguk kepalanya. Elsa menangis sesegukan menutup wajahnya dengan tangan, tak sanggup membayangkan bahwa dirinya akan menjadi salah satu narapidana akibat perbuatannya yang dikira tidak akan berdampak buruk baginya karena ia merasa percaya diri bahwa Sena tak akan berani menggugatnya. Namun Elsa lupa bahwa anak kucing yang imut akan berubah berani menjadi harimau besar bila dirinya sudah merasa sangat terancam. Dikarenakan oleh pihak korban mengajukan keringanan hukuman untuk terdakwa, maka hakim memutuskan terdakwa akan dihukum 3 bulan penjara dengan denda sebanyak 750 miliar yang akan diberikan untuk korban. Tegas hakim membuat Elsa menunggak kepalanya menatap ke arah hakim dengan raut wajah yang berbinar. Begitu juga dengan orang tua Elsa yang tersenyum ceria. Tidak apa-apa mereka kehilangan uang sebanyak itu demi sang anak. Dito dan Arka Chase langsung terkejut dengan hukum yang diterima oleh Elsa. Bukankah itu terlalu ringan? Sedangkan Sena langsung tersenyum lebar mendengarnya. Hukuman Elsa yang hanya 3 bulan, setidaknya ia tak terlalu jahat pada Elsa. "Terima kasih, Kak," ujar Sena memeluk erat tubuh Om Yogi karena ia tahu pasti Om Yogi dibalik semua itu. Balas Om Yogi datar menatap Elsa penuh arti. Entah apa yang dia pikirkan. Apa alasan dibalik keringanan hukuman Elsa hanyalah yang tahu. Sidang pun selesai, namun sebelum itu Elsa meminta izin pada polisi untuk memberinya waktu berbicara dengan Sena. "Maafkan sikapku yang dulu," ujar Elsa menatap Sena penuh sesal. "Aku mau maafkanmu, tapi bukan berarti bisa melupakan semua yang kamu lakukan padaku dulu. Semuanya masih terekam jelas di otakku. Jalani hukumanmu dan renungkan semua kesalahanmu. Kamu cantik namun sayang licik. Andai sikapmu berubah, pasti Om Dito akan menyukaimu," balas Sena datar membuat Elsa menundukkan kepalanya merasa bersalah. "Saya pergilah dengan mereka keluar dari sini karena kakak ingin berbicara dengan wanita ular ini," pinta Om Yogi lembut menyuruh Sena pergi bersama Dito yang lainnya. "Baik, Kak." Sekarang tinggal Elsa dan Om Yogi yang berada di situ karena Om Yogi juga menyuruh sipir keluar dari aula tersebut. "Kau tahu apa kesalahanmu?" tanya Om Yogi dingin mencengkram erat pipi Elsa. "Maaf," lirik Elsa ketakutan menatap wajah Om Yogi yang terlihat menyeramkan. "Kau harus ingat bahwa mulai sekarang hidupmu tidak akan pernah tenang lagi. Aku akan membuat kau merasakan apa yang adikku rasakan dulu, bahkan lebih," sarkas Om Yogi menghempas pipi Elsa. "Apa maksud Tuan?"
Tanya Elsa ketakutan ketika melihat seringnya kecil di wajah Om Yogi. Kita kemana sekarang? Tanya Leo memakan kacang yang baru saja dibelinya. Bagaimana kalau kita jalan ke pantai? Sudah lama kita tidak jalan bersama semenjak kita menikah, bukan? Ujar Kemal diangguki oleh yang lainnya. Kau benar, Mal. Kita jalan bersama dan aku ingin berenang di pantai. Ucap Arka semangat. Baiklah, aku akan menyuruh bawahanku untuk membawakan minibus untuk kita. Ujar Dimas diangguki oleh yang lainnya. Habi, nanti kalau kamu berenang di pantai jangan coba-coba pakai buka baju, karena kalau tidak akan kucongkel mata cewek yang memindai tubuhmu itu. Ancam Bilkis membuat mereka semua tersedak ludah. Baik, Lob, apapun akan aku lakukan asalkan kamu bahagia. Balas Kemal tersenyum lembut mengecup pucuk kepala Bilkis. Jimmy yang melihatnya pun tersenyum senang, kemudian ia menatap ke arah Lisa yang asik menggendong baby Moja. Sayang, apa boleh nanti aku buka baju waktu berenang? Tanya Jimmy tersenyum manis berharap Lisa akan melarangnya. Kamu telanjang pun tidak masalah, Pak, karena tidak akan ada yang suka sama bule tua buncit sepertimu di sana. Balas Lisa acuh membuat mereka semua berusaha menahan tawa. Hahaha, pelut Glenn Pak bulat seperti tahu. Ejek Aren memukul kencang perut Jimmy yang sudah buncit membuat Jimmy langsung meringis kesakitan. Hahaha, tawa Arka CS langsung pecah dikala melihat wajah Jimmy yang merah. Ledakan kentut. Kalian tidak pulang? Tanya Om Yogi yang baru saja tiba. Kami ingin ke pantai, Kak. Apa kakak mau ikut? Tanya Sena dengan mata yang berbinar. Kakak tidak bisa, karena sekarang kakak harus ke Bandung, ada pertemuan bisnis di sana. Balas Om Yogi mengusap kepala Sena. Ya, tidak seru dong, ujar Sena sedih. Apanya yang tidak seru, Kak? Kan ada kami, bibit pria tampan di masa depan. Celetuk Aaron tersenyum gedit mengedipkan matanya sebelah. Benar kakak cantik, nanti di sana kita bisa main sama ikan hiu. Timpal Arin semangat membuat mereka terkekeh pelan. Tidak ada ikan hiu yang mau main sama kamu, Arin, karena pasti mereka akan kabur. Melihat senyum Depil Mew, ejek Aaron membuat Arin memanyunkan bibirnya. Dedi, lihat Alon duluan yang ajak berantem Alin. Nanti kalau Alin nontokin giginya jangan salahkan Arin. Cecar Arin membuat Aaron langsung menutup mulutnya rapat. Kamu dengar apa kata adikmu, Boy? Dedi tidak akan menolongmu bila gunting dokternya sudah berbunyi. Ting ting, ucap Arka membuat Aaron langsung berlari memeluk sang mumi. Baiklah Kak, Sena akan ikut mereka dan Sena minta agar kakak menjaga diri di sana nantinya. Tentu sayang, kamu juga ya. Om Yogi pun langsung menatap datar ke arah Dito. Jaga adikku, ucap Om Yogi dingin lalu beranjak pergi. Kamu kenapa sering banget sih peluk kakakmu itu? Sungut Dito membuat Sena terkekeh geli. Kan Sena sayang sama kakak, balas Sena polos. Lalu kamu tidak sayang sama aku? Ucap Dito setengah merajuk. Ia tak tahu bahwa dari tadi para sahabatnya menatap jijik ke arahnya. Ulu, baby besar Sena lagi ngambek, ucap Sena gemas mencubit pipi Dito. Cium, balas Dito menunjuk bibirnya membuat Dimas tak tahan ingin memukul kepalanya karena Dimas merasa jijik melihat Dito yang membuat wajahnya imut. Berani cium Sena sebelum halal, Bilkis lapor sama Om Yogi. Ancam Bilkis membuat Dito dan Sena langsung menjaga jarak. Istrimu benar-benar seperti CCTV, Mal, ketus Leo seraya memakan es krim. Perutmu seperti perut karet, Le, dari tadi diisi tapi nggak penuh-penuh, sindir Arka pada Leo. Karena sesudah mereka makan siang tadi, Leo memborong cemilan membuat mereka semua menelan ludahnya melihat 5 bungkusan berisi beraneka cemilan. Suka-sukaku, balas Leo santai. Kak, makannya jangan belepotan seperti anak kecil aja, ucap Ara membersihkan sudut bibir Leo dengan tisu. Hehehe, maaf sayang, habis es krimnya enak, balas Leo tertawa cengengesan. Hingga tak seberapa lama minibus pun datang. Prince Abe yang melihatnya pun terpekik senang melompat-lompat, bertepuk tangan karena mereka tak sabar untuk pertama kalinya piknik bersama keluarga lengkap mereka. Senyuman indah tak pernah hilang dari raut wajah mereka semua. Bahkan Jimmy yang sudah tua sangat bahagia karena inilah yang ia impikan, yaitu bersenang-senang menghabiskan waktu tua bersama cucu dan anaknya. Dedi, nanti Alinnya mau digendong dalam aisle ya, ucap Arin menggandeng tangan Arka ceria. Of course my girl, asalkan kamu tidak kentut lagi seperti semalam, karena kasihan ikannya nanti mati mencium bau busuk, balas Arka tersenyum lembut menggendong Arin masuk ke dalam minibus. Semalam itu terjadi kesalahan teknis di pelut Alin, Dad. Cacingnya mules karena Alin makan ikan asin kemalin,
Elak Arin menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Arka karena malu. Semalam Arin tidur meminta Arka mempuk-puk bokongnya karena semalam Arin tidak bisa tidur. Alhasil Arka jadi korban dari ledakan bom kentutnya Arin yang baunya seperti telur busuk. Cak, kamu ini benar-benar anak Dedi. Setiap pertanyaan punya jawaban dan setiap pernyataan pasti punya alasan. Ucap Arka gemas mencium pipi gembul Arin. Boy, kamu ingin papa gendong seperti Arin? Tawar Kemal pada Brian karena melihat Aaron digendong Dimas dan Brian digendong oleh Jimmy. Papa kira Brian masih kecil. Balas Brian cepat membuat Kemal menghela napas berat karena Brian benar-benar tak suka disentuh oleh pria. Brian mau mama gendong? Tanya Bilkis lembut. Mau mah, balas Brian tersenyum manis membuat Kemal ingin mengetok kepalanya. Semoga jodohmu Arin nak, karena cuma dia pawang semua jenis burung. Batin Kemal berdoa. Mereka semua pun masuk ke dalam minibus, duduk bersama dengan pasangannya masing-masing. Bahkan Arin duduk berdua dengan Brian, sedangkan Aaron dan Brian. Dalam perjalanan, Jimmy memutar lagu Ed Sheeran Perfect hingga menambah kesan romantis bagi mereka semua. Arka memeluk hangat tubuh Putri, ia mengecup lembut pucuk kepala Putri. Begitu juga dengan Dimas dan Leo, mereka memeluk istri hangat. Namun berbeda dengan Bilkis yang meletakkan kepala Kemal di bahunya, ia mengusap lembut kepala Kemal dengan penuh cinta.